Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan kita, kajian ilmu, pengajian thalibul ilmi yang luar biasa sekali keutamaannya. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada ketua masjid, najim masjid yang sudah memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan materi hari ini. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini ulun akan menyampaikan tema mungkin sering sudah disampaikan oleh guru-guru ya. Itu tentang pondasi agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Nah, jadi ada 3 pondasi agama ini. Ada Islam, ada iman dan al-ihsan. Islam, nah ini adalah ya rukun Islam. Nah, rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, ini Islam lah. Nah, jadi berbicara dengan Islam ini, tentang Islam ini dalam suatu riwayat dijelaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Lalu datang seorang laki-laki menghampiri baginda Rasul, duduk berhadapan dengan baginda Rasul, bersampukan lutut dengan baginda Rasul. Ia bertanya, yang laki-laki tadi, ma huwal Islam, katanya. Nah, apa itu Islam? Lalu dijawab oleh baginda Rasul, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini jawaban baginda Rasul tentang Islam ini. Nah, jadi Islam ini an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dibangun oleh pertama tadi syahadat. Jadi orang yang Islam, orang yang beragama Islam itu kan pasti ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pondasi yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Nah, jadi kalau ingin meninggikan agamanya, menguatkan agamanya, meninggikan nilai-nilai agama Islam yang ada, nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai Islam yang ada pada diri itu dengan sholat. Nah, jadi sholat ini
penting sekali. Makanya kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat berjamaah di sini. Alhamdulillah. Nah itu. Sholat ini adalah amalan yang pertama dihisab di padang mahsyar. Kalau sholatnya itu bagus diterima, amalan yang lain mengikut. Kalau sholatnya itu jelek, sebaik apapun amalan yang kita kerjakan, itu sia-sia. Artinya ditolak. Jadi pondasinya apa? Sholat. Nah ini penting lah. Nah jadi kita harus bersemangat dalam sholat. Makanya menurut Saijuddin itu mendefinisikan Islam itu adalah bangkitnya seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Nah itu artinya kalau orang itu bermotivasi, bersemangat, ke masjid bersemangat, kada malas-malasan lah, dibaca kada umpatan. Nah berarti itu sudah nilai pilar-pilar Islam yang ada dalam dirinya itu memang sudah bagus lah. Baluman waktunya sudah ada misalnya. Nah ini sudah bagus sekali. Nah makanya kita harus waspada Pak. Kita apalagi keluarga kita harus kita perhatikan tentang sholat ini. Anak kita harus kita perhatikan tentang sholat ini. Nah kenapa? Nah karena bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut penelitian Majelis Ulama Indonesia, Kalimantan Selatan ini banyak sekali aliran-aliran, bukan banyak, sudah banyak lah. Kalau banyak sekali itu banyak mana? Sudah banyak. Sudah banyak tuh nomor 2 lah setelah banyak sekali. Cuma sudah banyak kayak itu. Banyak aliran-aliran yang nyeleneh. Nah, ini yang sembahyang itu kada diutamakannya dengan berdalih gurunya madahi sembahyang sebelum sembahyang. Nah ini ada itu bubuhan moi sudah mendapatkan. Artinya tuh tamat saya sudah sembahyang. Kada bersembahyangan lagi. Ada pri dah. Adalah gurunya ada. Buhan moi yang mengadakan penelitian ini. Ada. Jadinya kada sembahyang lagi, tamat. Ada juga. Nah itu yang perlu kita tahu, ini penting supaya kita menjaga keluarga kita. Oke, pian tuh sudah luar biasa. Pian pasti tahu ini kada benar, tapi keluarga pian, kerabat piannya bisa hendak mengaji ilmu yang ketinggian baik. Hendak langsung sampai ke aras langsung ya. Nah, jadi itu ini hendak langsung tinggi. Ada guru yang pernah belainan yang tinggi daripada yang lain tuh nah. Habis itu pulang misalnya orangnya pernah pengolehnya sembahyang apa sebangannya. Cucuk lah. Nah jadi tadi itu ada lagi juga. Nah aliran-aliran sempalan itu namanya Pak. Nah itu dari gurunya. Nah itu bebas juga dari sembahyang. Ini di Kalimantan juga. Nah sudah ada dalam penelitian. Itu gurunya ini Pak, siapa yang masuk di jamaah sidin, yang menjadi murid sidin, nah itu harus mandi dulu. Wah dimandiin dulu. Kenapa dimandiin? Anggapan sidin banyak sudah dosa-dosa dahulu tuh nah. Nang salah mandi dulu. Namanya tuh mandi suci. Ah, mandi suci. Jadi dimandiin. Nah, setelah dimandi itu, gurunya ini meyakinkan kepada murid-muridnya tadi bahwa ketika pian mandi ini nah, pian sudah mendapatkan golden ticket menuju surga. Artinya tiket menuju surga tuh ada dah. Buat untuk mandi, Pak. Imung mana sembahyang Bang kada lagi, puasa kada lagi, zakat kada lagi. Pokoknya sudah gurunya tuh Bang dah menjamin, ibaratnya gurunya tuh menjamin masuk surga dah. Nah, jadi si muridnya berpingkut tuan guru. Nah, dan biasanya guru-gurunya itu kada mau dikiau guru, kayak biasa ustadz kada mau, guru kada mau, biasanya abah, abah ya. Abah pal 4 misalnya ada di pal 4, abah pal 5 ya. Jadi bila mengiau guru jangan dikiau guru, kiau abah aja. Nah, soalnya bila abah ini mau ada kedekatan hati nih, abah lawan anak ke sini. Jadi kalau abahnya sesat anaknya pucut gitu. Nah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kita perhatikan tadi, kembali kepada Islam tadi. Nah, yang kedua tadi kan wa tuqimus shalah. Wa tu'tuz zakah, artinya menjalankan zakat. Nah, zakat kan seperti biasa ya. Nah, kita kalau sampai hisapnya kita berzakat gitulah. Nah, terus yang keempat wa tasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Nah, ya tadi kita puasa sudah ya, bulan puasa tadi. Nah, yang terakhir wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, ibaratnya kita naik haji bagi yang mampu, bagi yang kada mampu melakukan ibadah-ibadah ya, salat Isra ya. Nah, jamaah Masjid As-Sifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita naik lagi ke level iman. Nah, jadi iman tadi Islam sudah, sekarang kita naik lagi ke level iman. Apa itu definisi iman? Iman ini berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Artinya tenang, patuh, tunduk, itu iman. Nah, jadi iman ini menurut istilah apa? Iman ini menurut istilah al-imanu aqdun biqalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, jadi iman ini diucapkan dengan lidah, diyakinkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kada kawa imannya sekedar aku yakin Allah tuh Tuhan aku, yakin Allah Rasulullah itu nabiku, tapi kada sembahyang. Di mana perbuatannya? Makanya definisi iman tadi wa amalu bil arkan. Melaksanakan perintah Allah. Kada sekedar yang misalnya aku beriman, aku ingatkan Allah, tapi kada kawa harus dibuktikan dengan puasa tadi. Nah, jadi itu harus kita kaji ya. Nah, ini juga dalam suatu riwayat ini juga salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasul tentang iman ini. Mal iman, kata Jibril. Dijawab oleh baginda Rasul, al imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, itu iman. Iman ini apa? Ya, rukun iman. Nah, percaya kepada Allah, kitab-kitab, percaya kepada malaikat, rasul, kepada hari kiamat, dan yang terakhir kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pentinglah. Nah, jadi iman ini bagaimana caranya kita supaya iman ini terus naik terus, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak ketakwaan kepada Allah. Nah, ini caranya, memperbanyak salat sunnah, terus lagi baca Al-Quran, terus lagi salat duha, baca sholawat. Nah, ketika itu yang kita lakukan, maka iman ini, dan al-imanu antabudal tadi, antu'minu billah tadi, ini betul-betul naik terus kalau kita beribadah. Nah, tapi kalau kita maksiat, itu secara otomatis akan turun. Makanya dalam satu riwayat, iman ini bisa naik, bisa turun. Nah, sesuai kita tadi. Kalau mau naik, ya perbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam doa itu kita bagus ini dibaca ya. Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Nah, ini bagus doanya ini. Ini supaya iman kita ini dijagakan oleh Allah untuk tetap kuat, jangan bolak-balik. Itu sering kita baca ya. Tapi itu bagus tuh dijadikan amalan. Setiap berdoa itu baca. Soalnya kita tahu Rasulullah menyebutkan juga iman ini bisa naik bisa turun. Cuma dibadahkan sudah kalau anak naik banyak ibadah.
Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lagi yang ketiga, ini yang terakhir. Nah, ini juga tidak kalah penting dari pondasi agama tadi. Kalau pertama tadi Islam tadi adalah ibadah, memperbanyak ibadah itu Islam. Syariat yang kedua tadi al-iman. Iman ini adalah aqidah atau tauhid. Nah, jadi Islam ibadahnya sudah, syariatnya sudah, tauhidnya sudah. Yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan ini apa? Akhlak. Akhlak ketika kita beribadah. Supaya ikhlas kayak apa? Nah, ini ihsan. Nah, ini juga salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Beliau bertanya, "Ma huwal ihsan?" Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa innahu takun tarahu, fa illam yarawka. Beribadahlah kamu, kata Rasul, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Nah, ini adalah syarat supaya ikhlas tadi. Nah, itu. Jadi kalau sudah level yang ketiga ini, wah, ini sudah luar biasa orangnya. Ini sudah orang-orang soleh ini sudah. Dia bukan hanya beribadah, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya baca sholawat, tapi dia juga meningkatkan kualitas ibadahnya tadi. Dengan ihsan tadi, dengan merasa dia selalu dipantau, diawasi oleh Allah. Nah, ini kalau bisa Masya Allah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ihsan ini mampu kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita di luar daripada ibadah, wah, ini luar biasa. Dia tidak berani melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia merasa tadi diawasi oleh Allah. Hendak berbuat jahat, ingat, oh, ini diawasi. Ibadah pengrajinlah, pasti orang diawasi Allah itu dia rajin sedekah. Ibaratnya tuh kadakawa apa ya istilahnya tuh, bila ada kesempatan sedekah, celengan lewat sedekah, kada dicelengi lah lewat. Nah, jadi itu jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ihsan ini penentu dari segala ibadah tadi. Setelah dia sudah ibadah, dia akan ikhlas. Karena dia tahu bahwa dia ini hidup di dunia ini tugasnya beribadah dan menjadi hamba Allah. Dan semata-mata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat karena Allah, bersedekah karena Allah, sholat duha karena Allah, sholat tahajud karena Allah. Kadang kenapa apa? Nah, sholat duha itu kan kaifiatnya orang yang rajin sholat duha itu apa, rezekinya lancar lah. Nah, jadi sembahyang duha, rajin sembahyang duha supaya apa? Tapi tujuannya supaya dapat duit, misalnya. Nah, itu sampailah di makam ihsan. Belum, tapi baik daripada ada sembahyang, kan? Daripada sembahyang duha. Nah, tapi ada juga sebagian ulama mengatakan itu kita latih ya. Mungkin awalnya kada ikhlas ya, tapi ketika kita langsung terus menerus istiqomah melakukan suatu ibadah, maka kita tidak akan lagi mengharapkan yang namanya fadilah dari ibadah tadi. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas, dan itu yang disebut dengan al-ihsan, yang anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Jadi Allah yang menilai dia. Tidak ada lagi dia pencitraan dalam melakukan sesuatu. Tidak ada lagi dia minta nilai untuk melakukan sesuatu, karena dia hanya satu yang dia inginkan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini, yang pertama,
Islam tadi kita perbanyak dari sekarang ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa ya. Karena dengan syariat inilah kita akan menyampaikan derajat Islam kita supaya lebih bagus tadi. Memperbanyak ibadah salat sunat, Al-Quran, zikir dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu untuk menghidupkan nilai-nilai Islam yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu iman. Iman tadi adalah keyakinan hati kita terhadap apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Seperti misalnya di dalam Al-Quran disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah semua solusi dalam hidupnya. Nah, keyakinan inilah yang disebut dengan iman. Latih terus seperti itu. Yang ketiga yaitu al-ihsan. Al-ihsan ini tadi ikhlas dalam beribadah, tidak mengharapkan apa-apa. Kalau orang sudah sampai ke derajat ihsan, pasti Islam dan iman itu sudah lewat. Tapi kalau orang masih derajat Islam, iman, ihsan itu masih dalam proses. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk ulun yang menyampaikan di sini. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang ulun sampaikan ini, terutama ulun sendiri. Kita dimaksudkan oleh Allah golongan orang-orang yang ihsan, yang ikhlas dalam beribadah semata-mata untuk mengharap ridhonya, dan sadar bahwa kita di bumi ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.